Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi mata pelajaran komputer dan jaringan dasar di materi kedua tentang perakitan komputer yang sudah dibahas sebelumnya, pada sesi kali ini saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan perakitan komputer, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen dasar yang dibutuhkan agar komputer dapat berfungsi, termasuk komponen hardware yang diperlukan dalam perakitan komputer. Langkah-langkah merakit komputer. Baik, agar kita lebih memahami lagi tentang merakit komputer, kita coba untuk melakukan simulasi dalam merakit komputer. Langkah pertama adalah menyiapkan casing atau memasang power supply pada casing. Kita coba praktekkan. Sebetulnya power supply itu kalau kita beli casing baru sudah satu paket, jadi biasanya sudah terpasang. Tapi jika belum atau jika terpisah, kita harus memasangkannya dulu. Kita coba untuk memasangkannya. Nah, tampilannya seperti ini untuk power supply. Nah, kita lihat posisinya, kita akan tempatkan di sebelah sini. Kita lihat ada lubang kotak yang kecil dan yang besar. Nah, untuk yang kecil ini adalah posisi untuk power, sedangkan yang besar adalah posisi untuk fan atau kipas dari power supply. Jadi kita posisikan posisi power supply-nya seperti ini. Jika sudah yakin pas, kita pasangkan. Jika sudah terpasang, jangan lupa untuk memasang skrup agar posisinya kuat ya. Langkah kedua adalah memasang prosesor dan heatsink ke motherboard. Kita praktekkan. Untuk casing kita simpan dulu. Sekarang kita siapkan motherboard untuk memasang prosesor ke motherboard. Kita coba siapkan prosesornya. Baik, perhatikan posisi prosesor. Nah, tempat penyimpanannya ada pin-pin berwarna emas. Di ujung sudut tertentunya ada tanda berupa segitiga berwarna emas ya. Selain itu, lihat di sini ada titik-titik. Yang lain titik-titiknya sempurna, sedangkan yang di satu titik dia kurang satu, jadi terlihat berbentuk tumpul atau segitiga ya. Oke, sedangkan di prosesornya sama. Dia ada di bagian sudutnya, di salah satu bagian sudutnya ada tanda segitiga emas. Ini menandakan bahwa posisinya dia harus tepat seperti ini. Jangan sampai terbalik. Dan jika misalnya kita terbalik, untuk memasang prosesor jangan ditekan, karena dia sebetulnya jika sudah posisinya sudah pas, dia akan masuk sendiri. Kita coba untuk memasangnya. Nah, jika posisinya sudah masuk, kita tutup, kemudian kencangkan tungkitnya ya. Jika prosesor sudah terpasang, jangan lupa untuk menambahkan pasta di atas prosesor tersebut. Pasta di sini biasanya sudah satu paket jika baru ya motherboardnya, atau prosesornya. Tapi jika misalkan tidak ada, kita bisa beli terpisah. Fungsinya untuk apa? Pasta di sini fungsinya untuk mengalirkan jika prosesor ini panas ya, agar dia panasnya bisa mengalir ke heatsink atau cooler ya, pendingin. Cara memasangnya, lihat di sini ada pin-pinnya juga, ada lubang-lubang. Pastikan sudah pas posisinya, sudah tepat. Jika sudah tepat, kita tekan ke bawah. Oke, jika sudah masuk, baru kita pasangkan kabelnya. Perhatikan posisi kabelnya ya. Ini kalau misalkan tidak pas, dia nggak akan bisa dipasangkan ya. Jika posisinya pas, kita coba, berarti ini sudah pas. Setelah heatsink terpasang, langkah selanjutnya adalah
memasang RAM atau memori ke motherboard. Kita coba praktekkan. Di sini ada 2 RAM. Kita coba pasang posisinya ke sebelah sini ya untuk memasang RAM. Baik, kita perhatikan. Nah, RAM biasanya itu panjang yang kiri, pin-pin yang kiri di sini ya, dan yang kanan itu berbeda. Biasanya yang satu lebih pendek, yang satu lebih panjang. Nah, pastikan posisinya yang di sini yang lebih pendek dan yang di sini terlihat lebih panjang. Jika sudah pas posisinya, kita coba pasang. Nah, dalam praktek untuk memasang RAM tinggal menekan ujung kiri sama ujung yang sebelah kanannya dengan jari jempol ya, sedikit lebih keras. Biasanya pengungkitnya ini otomatis terpasang sendiri. Oke, selanjutnya RAM yang kedua kita coba pasangkan. Oke, posisikan seperti tadi supaya pas dulu. Jika sudah yakin pas, kita pasang dan tekan ke bawah. Oke, jika memori atau RAM sudah terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang motherboard ke casing. Kita praktekkan. Kita pasang motherboard ke casing yang sudah kita siapkan sebelumnya tadi. Baik, perhatikan di sini untuk posisinya. Nah, di bagian samping ada port-port ya untuk memasang, salah satunya untuk memasang keyboard, mouse, dan kabel ke monitor. Jadi dia diposisikan di bagian luar casing seperti ini. Nah, jika sudah pas, kita tempatkan di casing. Baik, jangan lupa untuk memasang skrupnya. Nah, untuk skrup sendiri biasanya di casing sudah otomatis ada ya untuk menempatkannya. Ada lubang-lubang kecil untuk menempatkan skrup. Pastikan semuanya sudah pas, jadi lubang-lubangnya terlihat. Oke, jika sudah yakin, kita pasang skrupnya. Baik, langkah selanjutnya setelah motherboard terpasang adalah memasang VGA card dan card tambahan lainnya. Baik, kita coba praktekkan. Nah, di sini ada tambahan card. Yang pertama NIC, yang kedua ada wireless NIC, yang ketiga ada video adapter. Nah, fungsi NIC adalah untuk port dari kabel jaringan, sedangkan wireless NIC untuk jaringan yang menggunakan media wireless ya. Sedangkan video adapter atau VGA itu untuk ke port ke monitor. Sebetulnya untuk VGA di motherboard sudah ada di bagian sebelah sini, tapi biasanya kita memerlukan port tambahan untuk misalnya untuk ke layar kedua atau ke infocus ya, atau bisa juga karena kita memerlukan performa yang lebih canggih. Kita coba praktekkan untuk memasang NIC. Nah, NIC ini tempat pemasangan NIC yang warna hitam kecil ini, kita arahkan ke sini dan kita pasangkan. Jika sudah masuk, jangan lupa skrupnya untuk dipasangkan agar kuat. Oke, selanjutnya wireless NIC. Posisinya di bagian bawah. Oke, sebetulnya slot-slot ini nanti terlihat posisinya perbedaannya ya, kalau secara fisik. Jadi kalau misalnya dia beda, tidak akan bisa masuk. Oke, sekarang kita coba memasukkan video card ya. Kita arahkan ke sini. Baik, setelah masuk, jangan lupa skrupnya yang tadi belum dipasang. Oke, sekarang yang VGA card. Baik, langkah selanjutnya adalah memasang harddisk dan CD atau DVD-ROM ke casing. Kita coba praktekkan. Baik, kita siapkan harddisknya. Nah, lihat di sini ya, tampilan di belakang harddisk sebelah sini. Kalau misalnya tipis seperti ini berarti jenis harddisk SATA ya. Kalau misalnya dia besar seperti ini nih, nanti ya kita lihat di CD-ROM. Kita posisikan dulu, pasang dulu harddisknya. Jangan lupa posisinya tidak tidur seperti ini, tapi seperti ini. Kita masukkan, jangan lupa skrupnya.
Baik, selanjutnya kita coba pasang optical drive atau DVD room ya. Posisinya pastikan tidak salah, tidak kebalik. Jika sudah yakin, kita masukkan. Jangan lupa skrupnya kita masukkan juga. Baik, jika sudah terpasang, ada tambahan satu lagi, floppy drive. Nah, sebetulnya floppy drive ini sudah nyaris tidak banyak digunakan pada saat ini. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, ini fungsinya kurang lebih sama dengan flash disk kalau untuk sekarang. Kalau dulu untuk penyimpanan data menggunakan floppy drive ya, tempat memasukkan disket. Kita pasangkan. Posisinya yakinkan pas dulu. Oke, jika sudah pas kita masukkan. Jangan lupa skrupnya dipasang juga. Baik, langkah selanjutnya adalah memasang kabel-kabel komputer. Kita coba praktekkan. Baik, sini di dalam casing ya ada beberapa kabel yang dari power supply, dan nanti kita juga perlu kabel tambahan. Oke, kita pasangkan dulu kabel yang dari power supply. Oke, ini yang pertama, kabel utama dari power supply. Kita pasangkan ke yang sebelah sini ya. Oke, lihat di sini, posisikan supaya dia tepat. Dan di sini ada pengukitnya sebetulnya. Jika kita ingin memasangkan dengan mudah, kita tekan ujungnya supaya dia sedikit membuka. Jika sudah, kita coba pasang. Nah, itu lebih mudah. Kalaupun tidak, misalkan tidak kita tekan, bisa saja hanya saja menekannya membutuhkan tenaga lebih ekstra. Yang kedua, kabel dari power supply juga. Nah, untuk kabel ini untuk keluaran sekarang biasanya sudah otomatis terpasang atau nempel di sini ya. Tapi ada juga sebagian terpisah seperti ini. Ini masuknya ke sebelah sini. Oke, kita pasangkan. Nah, ini sama dengan yang tadi, posisikan agar pas. Posisinya seperti ini nih. Ada pengungkitnya di sini. Oke, jika sudah yakin, kita coba pasangkan. Kemudian ada kabel untuk ini ada fan atau kipas tambahan dari casing. Kita pasangkan kabelnya di sebelah bagian sini. Ini pun sama, jika kebalik itu seperti ini nih. Ada ini ya bentuknya yang ada bentuk supaya dia bisa masuk dengan pas. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasangkan kabel untuk floppy drive dulu. Yang kecil ini ya, ke sebelah sini. Ini juga sama, kita posisikan supaya pas. Oke. Kemudian kabel power untuk ke harddisk. Nah, ini jenis kabelnya, jenis kabel harddisk SATA. Jadi dia lebih tipis, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kabel jenis ATA atau PATA. Dia lebih besar. Oke, setelah kabel power supply kita pasangkan semua, kita pasangkan kabel-kabel tambahan. Salah satunya kabel yang diperlukan untuk ke CD room, kabel ATA ya. Oke, kita siapkan. Nah, ini posisinya di sini ya. Oke, nah di sini ada bentuk yang berbeda. Oke, sebagai tanda supaya dia bisa pas masuk. Berarti seperti ini ya. Oke, kita pasangkan. Oke, selanjutnya kabel yang tadi satunya kita pasang ke CD room-nya. Nah, posisikan. Lihat di sini ada pin yang kurang satu. Jadi agar ini bentuk seperti ini dia bisa masuk. Oh maaf. Nah, seperti ini. Nah, ada lubang ya. Yang di sini dia tidak ada lubang.
di sini tidak ada pinnya. Oke, jadi dia bisa masuk. Baik, selanjutnya kita pasang kabel untuk floppy drive. Posisinya dia ada di sebelah kabel yang tadi, yang kabel ATA. Posisinya di sebelah sini, dia lebih pendek ya, kalau yang SATA tadi lebih panjang. Posisikan, jangan salah. Jika sudah pas, kemudian kita pasangkan ke floppy drive-nya. Oke, di sini terlihat ada satu ya yang tidak ada pinnya. Oke, kita posisikan seperti ini. Jika sudah pas, kita pasangkan. Selanjutnya kabel SATA untuk harddisk. Nah, kita siapkan dulu. Nah, posisinya ada di sini. Kita arahkan. Baik. Nah, di sini kita lihat ini untuk kabel jenis SATA untuk harddisk ya. Baik, jika sudah yakin pas, kita pasangkan. Ternyata masih salah. Nah, baik, ujung yang satunya lagi kita pasangkan ke harddisknya. Baik, jika sudah yakin kita pasangkan. Nah, selanjutnya jika sudah beres semua adalah memasangkan tutup casingnya. Baik, jangan lupa seklipnya dipasangkan juga. Baik, jika casing sudah ditutup, langkah selanjutnya adalah menghubungkan catu daya atau tegangan listrik ya ke power supply, kabel-kabel atau konektor monitor, kabel keyboard, mouse dan lain-lain. Kita praktekkan. Yang pertama kita pasang kabel untuk ke monitor. Perhatikan di sini ada dua jenis kabel untuk ke monitor. Yang standar yang bawaan dari motherboard, yang satu lagi adalah yang berwarna putih ini. Karena ini jenisnya yang putih, yang seperti ini, nanti kita arahkan ke sini. Oke, kita masukkan. Kemudian kita pasang kabel untuk keyboard. Nah, lihat di sini untuk keyboard ada yang berwarna ungu sama yang warna hijau. Yang keyboard masukkan ke yang warna ungu. Ini jenis port PS2 ya. Kalau sekarang kebanyakan keyboard itu jenis USB, bahkan ada yang wireless juga. Yang di sini untuk PS2 perhatikan jangan asal masuk, ada pin yang garis hitam, dia lebih panjang ya seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik biasanya pin-pinnya suka potong. Oke, jika sudah pas yakin kita masukkan baru bisa masuk ya. Kemudian untuk mouse. Nah, mouse yang warna hijau sama seperti keyboard juga posisinya. Oke, jika sudah yakin kita masukkan. Selanjutnya kabel USB. Ini kabel USB biasanya untuk printer misalkan ya. Posisinya seperti ini. Oke, terus kabel Ethernet atau kabel untuk jaringan. Caranya kita masukkan, posisinya paskan. Nah, di sini ada, lihat ada pengungkitnya juga. Jadi ketika kita masukkan atau ketika kita membuka, tekan pengungkitnya. Jangan asal dimasukkan atau dibuka ya. Soalnya nanti bisa potong juga. Oke, jika sudah ditekan, kita masukkan. Oke, selanjutnya wireless antena. Wireless antena ini posisinya di sini. Ini pun jarang digunakan untuk sekarang. Kebanyakan sekarang menggunakan USB ya, wireless adapternya. Nah, jika sudah beres semua, baru untuk power ya, yang ke tegangan listrik kita pasang seperti ini. Nah, posisinya seperti ini ya, jangan kebalik, pastikan. Jika sudah yakin, pasangkan. Baik, perakitan komputer sudah selesai, tinggal dicoba atau dinyalakan. Sesi selanjutnya
kita akan membahas di bagian kedua tentang menguji hasil perakitan komputer, kemudian mengidentifikasi bit kode dan mengkonfigurasi dan melakukan setting BIOS. Untuk sesi kali ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.